Amazing! Hai guys, welcome to my channel. Setelah sekian lama, akhirnya saya bikin video lagi. Karena sempat kak kemarin insecure, merasa kak tuh kayak dadaran suka kak, merasa kak tuh video-videoku itu kampungan, merasa kak tuh tidak ada suka videoku, merasa kak tuh tidak terhibur ke orang. Pokoknya banyak yang saya pikirkan, tapi sekarang saya bikin video, semoga ini viewersnya banyak dan semoga kalian pemenangnya. Tapi sebelumnya itu kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. By the way, ini saya pakai jilbab dari Gescraft.id dan bajunya ini dari Gescraft.id. Jadi kalau kalian mau beli baju, kalian jangan lupa follow Instagramnya Gescraft.id. Ini bikin ke video tuh banyak sekali hal yang kupikirkan, makanya tuh lama sekali kak upload video karena banyak sekali hal kupikirkan. Karena pasti dibilang pertama orang, nanti dibilang kayak apalagi kalau misalnya riba riba itu kalau banyak untunta. Oh iya, Ria sama pas sekolah lagi bapakku juga nama mereka nanti bilang ke pamer. Apalagi iya ada pertanyaannya, cara muka yang ada pertanyaannya sama, pokoknya banyak pertanyaan yang ada di kepalaku yang bikin kade update tidak de bikin tidak dating. Karena tuh netizen sekarang tuh itu bekerja kalau lihat ke hasil, jadi harus memang selalu kasih lihat hasilnya supaya termotivasi untuk kerja. Kalau dia tidak lihat hasilnya, dia tidak bakalan termotivasi tuh netizen Indonesia. Jadi harus memang dia tunggu memang pamer pakai hasilnya baru dia mau ikut juga kerja. Kalau kita tidak pamer hasilnya, dia tidak bakalan termotivasi untuk kerja. Kenapa ya seperti itu? Mungkin sebagian orang juga tidak. Iva Sasmita, BDW ini nabung buat beli apa kak? Bisa kok kamu gitu sambil jauh. Apa? BDW ini nabung buat beli apa kak? Nggak ada sih ya, lagi nggak ada sih beli. Cuman kayaknya tuh mau bikin toko store yang lebih besar, yang kalian sama beli stok yang lebih banyak, biar kalian tidak kehabisan terus. Sama itu tadi mau bikin store yang besar, yang toko yang besar. Pertanyaan kedua dari @yusmi281. Kak, berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam pekerjaan dan bagaimana cara seimbangkan antara kehidupan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan? Sehat selalu sekeluarga kakak. Bagaimana caramu menyeimbangkan itu pekerjaan dan di luar pekerjaan waktumu? Oh, saya tuh kayak pekerjaanku tuh kayak sebenarnya sehari-hariku, maksudnya kayak bukan sih kurasa pekerjaan, karena mungkin saya suka pekerjaanku tuh jadi kayak kuanggap ya sehari-hariku jadi memang begitu. Jadi tapi sekarang tuh lebih ke biasa kayak begitu deh, kayak tidak bisa muka juga sebenarnya bedakan gimana pribadiku sama mana pekerjaanku, mana ini mana tidak bisa kak. Tapi apa tadi pertanyaannya?
Pasti ada di kepalanya kalian tuh, Ika bagaimana cara tak menabung sedangkan lagi corona ki, lagi susah ki pemasukan. Nah makanya itu saya bikin kak program menabung biar itu termotivasi ki untuk cari uang meskipun lagi dilanda ini corona tuh harus kita tetap semangat untuk cari kerja mungkin atau ya kalian bisa dilihat gitu apa kenapa kalian bisa lihat gitu banyak di peluang misalnya kita jual ini jual itu kayak saya kemarin jual kayak gado-gado ya, kita harus gunakan ke kesempatan. Makanya itu kumotivasi kayak untuk menabung biar juga kita semangat atau cari buka pikiran tak untuk dicari kak deh kerja supaya bisa kak juga menabung meskipun corona begitu. Berapa saja yang penting kita menabung. Bagaimana cara tak menabung di tengah banyaknya godaan barang-barang bagus di all shop? Perasaan ke orang saja bisa saya tahan, apalagi perasaan belanja ji. Apa pencapaian? Tidak ji, saya pam. Kamu kok? Bagaimana cara tak biar bisa ki buat para customer tak selalu merasa lebih percaya lagi dan selalu merasa puas dengan produk jualan tak? Jadi caraku itu tuh saya suka review sendiri. Jadi kan ada kebanyakan all shop itu yang mungkin mengambil gambar lewat biasa ada kak all shop itu yang ambil gambar di Google karena mungkin mau praktis sama langsung bagus gambarnya, yang kayak mungkin kayak misalnya kita sebagai dropship kita ambil saja di penjualnya itu gambarnya. Saya tuh nggak suka ke upload begitu guys, saya lebih suka review video langsung biar orang lebih percaya. Saya kalau kebalikan sebagai pembeli, kalau saya lihat all shop yang kayak gambar-gambar katalog yang bisa diambil di Google itu pasti saya pikir ya nanti gampang penipu karena ada juga gambarnya di YouTube toh di YouTube di Google. Nah, jadi makanya itu saya suka nge-review sendiri. Kalaupun kalian sistemnya dropship, kalian minta di tempatnya kalian ambil barang itu untuk video, mungkin lebih tertarik orang. Kalau menurutku saya banyak sekali caranya orang menjual. Kalau saya caraku menjual lebih suka ke upload video dibandingkan upload foto karena mungkin lebih kayak percaya lah orang karena kan kita lagi pegang ini barangnya. Selalu merasa puas. Oh, kalau merasa puas itu biasanya kan tidak semua barang yang saya ambil itu bagus semua kualitasnya. Ada biasa kadang yang bodoh kak, maksudku tuh kayak kesalahan kan bukan manusia biasa kak juga. Biasa saya order cuman tidak sesuai dengan ekspektasiku, maksudku tuh tidak sesuai apa yang saya lihat pada saat waktuku memesan, tidak sesuai dengan apa yang datang. Makanya itu kalau misalnya dapat barang yang tidak sesuai dengan harganya, tidak sesuai dengan menurutku ndak bagus, itu saya ndak jual, ataupun saya jual itu paling saya jual di bawah modal. Yang penting tidak bikin namanya all shopku rusak. Kualitas barangnya. Apa pencapaian tak selama berjualan yang belum tercapai? Pencapaian yang belum tercapai ya itu toh muka bikin store yang besar toh besar yang bisa bikin tambah banyak orang yang kerja di saya. Itu pencapaianku yang belum tercapai. Sama next dari @desianwar. Bagaimana rasanya punya penghasilan sendiri? Apa yang memotivasi Ki untuk rajin menabung, kerja dan lain sebagainya? Itu mau dulu. Bagaimana rasanya punya penghasilan sendiri? Yang pertama, tidak ada orang yang bisa anggap enteng Ki. Maksudnya tuh kalian punya misalnya teman orang kaya, ada uangnya 1 juta. Tuh orang kaya ini, orang kaya bapaknya, orang kaya dari keluarga orang kaya, dia selalu jajan 1 juta. Tapi kalian punya uang 100.000, tapi kalian yang kerja sendiri tuh tetap jika kalian yang kaya.
kayak misalnya saya tuh punya ke teman mungkin orang kaya, banyak uangnya, di rekeningnya mungkin misalnya banyak beratus-ratus juta. Ini saya kodon di rekeningku tuh 1 juta. Cuman saya kerja sendiri merasa kata saya lebih kaya daripada dia, karena kan dia pakai dia uangnya orang tuanya, saya uangku sendiri, hasil kerja kerasku sendiri. Jadi selalu Kak merasa kaya di antara orang-orang yang masih minta uang di orang tuanya. Jadi tuh rasanya orang yang cari uang sendiri ya, tidak ada orang yang bisa anggap enteng. Apa mau dianggap enteng? Dan orang mau dianggap enteng. Setuju? Apa yang memotivasi Ki untuk rajin nabung, kerja, dan lain-lain? Jadi yang memotivasi Kak supaya rajin menabung, apa baru buka juga menabung, yang menabung bersungguh-sungguh. Biasanya itu menabung atau sedikit-sedikit kalau mau beli barang deh buka Ki, sedikit-sedikit kalau ada lagi mau misalnya mau Ki tambah stok tuh deh buka. Ini baru pakai lagi, karena kan kalian juga berpatokannya sama maksudku tuh kalian juga lihat Kak biasa bener rajinnya Kaki menabung. Masa saya tidak rajin menabung? Masukku masa biasa tuh yang bikin Kak termotivasi tuh kata-katanya. Jika kalian tuh terlalu kayak mikir di Kibe rajin atau menabung begini. Padahal sebenarnya saya tidak rajin, cuman karena kalian selalu suges kami Kibe rajin menabung, Kibe rajin menabung. Nah, rajin menabung sekarang. Oke. Kak, bagaimana sih nabung yang baik untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan? Di sisi lain punya ada kebutuhan yang terpenuhi, dan di sisi lain pengen nabung untuk hari tua. Terus yang paling susah sebenarnya itu konsisten. Kalau kakak cara konsistennya bagaimana? Saya juga tuh punya juga banyak kebutuhan. Itu sepupu-sepupuku harus ku gaji. Ada cicilanku banyak. Banyak sekali juga kebutuhan yang harus ku bayar. Cuman untuk konsisten Kak menabung itu karena apa maksudku tuh ndak ada dibilang harus menabung begini banyaknya, ndak harus begitu. Saya juga kayak kalau Kak, bagaimana sih nabung yang baik untuk orang yang berpenghasilan pas-pasan? Di sisi lain punya ada kebutuhan yang terpenuhi, dan di sisi lain pengen nabung untuk hari tua. Terus yang paling susah sebenarnya itu konsisten. Kalau kakak cara konsistennya bagaimana? saya juga tuh punya juga banyak kebutuhan. Itu sepupu-sepupuku harus ku gaji. Ada cicilanku banyak. Banyak sekali juga kebutuhan yang harus ku bayar. Cuman untuk konsisten Kak menabung itu karena apa maksudku tuh ndak ada dibilang harus menabung begini banyaknya, ndak harus begitu. Saya juga kayak kalau misalnya lagi ku gaji ke sepupuku atau misalnya lagi ada pengeluaranku banyak ya, mungkin lagi ndak menabung Kak, kayak minggu saya ndak menabung tuh karena memang tidak ada penghasilanku, dan tidak mungkin semua juga hasil yang ku dapat itu pada saat Kak satu hari ini misalnya tuh saya dapat begini, saya ndak mungkin kasih masuk semua di celengan. Paling beberapa disisipkan untuk nanti kalau misalnya gajian ke sepupuku atau mau beli barang atau apalagi bayar cicilan, disisipkan juga. Itu yang menabung itu yang dirasa bilang oh kalau aku ambil begini tidak terasa ya, disisipkan di tabungan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau semakin banyak tabungan, semakin banyak isinya tabungan, berarti harus lebih banyak bekerja biar lebih banyak menghasilkan uang begitu. Jadi bisa disisipkan untuk kebutuhan, bisa juga disisipkan untuk tabungan. Dayungso_shop. Bagaimana caranya bisa jadi Kak Kiki yang sangat sukses sekali di usia yang masih sangat muda? Adakah tipsnya? Mohon dijawab. Sukses belum peka, tapi doakan saja. Kalau saya menurutku sukses itu tuh saat kalian tidak malas. Maksudnya saat kalian mau bekerja itu namanya sukses. Sukses dibandingkan orang-orang yang tidak mau bekerja sama tidak berusaha.
Kalau misalnya kalian mau sukses juga ya, kalian harus keluar dari zona nyamannya kalian. Jadi kalau kalian suka rebahan atau suka nongkrong atau suka suka minta uang di orang tuanya, harus keluar dari situ, dari zonanya itu, zona nyamannya kalian. Begitu Ji. Sukses seperti itu, meskipun sukses itu bukan berarti harus di 100 hasilnya, enggak Ji. Harus banyak hasilnya, harus punya ini, harus punya itu baru sukses. Tidak. Di saat kalian mau berusaha itu namanya sukses nih. Sukses itu tidak diukur dari hasil yang kalian dapatkan, tapi usahanya kalian. Diukur dari usahanya kalian. Adakah rencana untuk buka store di kampung tak? Ada dong. Pasti saya selalu punya rencana untuk bikin store biar kalian gampang begitu. Biar kalian juga bisa jalan-jalan, bisa langsung lihat barangnya. Pastilah semua mimpi tak mau buka cabang di mana-mana. Tapi bertahap. Saya masih belajar untuk jalan, tidak mungkin langsung mau lari, karena kalau misalnya saya lari nanti saya jatuh. Jadi jalan, kalau misalnya dari saya tidak bisa jalan terus merangkak terus jalan terus nanti berlari nih, terus nanti tinggal tidur nikmati hasilnya. Sekarang masih kayak berjalan ya begitu. Juniarti, bagaimana bisa mempertahankan beberapa all shop yang kakak punya dan selalu laris manis Kak Kibe? Sebenarnya tidak semuanya laris manis, pastilah ada yang tidak. Misalnya saya ambil banyak barang, pasti ada salah satunya yang tidak terlalu laku. Cuman kita harus update yang apa ya, yang bagus-bagusnya saja, biar customer itu tuh berpikirnya muka dia beli, kayak muka dia beli nanti. Pokoknya taktik jualan gitu semua, taktik jualan. Dan bagaimana apa tadi dia bilang, bagaimana supaya tetap laris. Sebenarnya tidak semuanya laris, ada juga yang tidak laris, cuman yang kalian tahu yang laris gitu ya, itu namanya taktik jualan begitu. Kalau mempertahankan jualan itu tuh harus selalu bikin hal baru. Jadi kalau misalnya 1 minggu tuh saya paling kayak bikin ke hal ini. Misalnya kalau lagi bosan-bosan ke orang nonton storyku mungkin, atau kayak lagi kurang-kurang kicit, bikin kak deh promo saja, bikin kak promo deh supaya orang terbuka lagi matanya untuk lihat storyku yang harusnya tadi tidak mau dibeli lagi. Jadi begitu sih, harus kayak bikin hal-hal baru. Kan kita juga selalu merasa kayak lagi bosan kak begini cara kok menjual cari lagi cara lain begitu sih. Gimana caranya supaya selalu ceria dan semangat seperti kita, dan bagaimana manajemen keuangan tak? Kalau ceria itu tuh saya tipe orang yang gampang kak menangis. Banyak juga, banyak sama Jiki semua, punya Jiki semua masalah masing-masing, dan pasti juga pernah juga menangis kayak kalian semua, sama Jiki semua. Cuman kan sudah tadi saya bilang ada kehidupanku yang kalian tidak lihat di belakang. Kalian cuman lihat di story itu 15 detik, lebih dari itu tuh tidak saya kasih lihat Ki. Jadi kalau kita bilang selalunya ceria, iya karena saya update-nya yang ceria saja, yang nangis-nangis, yang sedih-sedih itu saya ndak update. Misalnya tuh kalian bilangnya begini, deh Kak Kibe kalau misalnya foto selalunya cantik, iyalah cantik, karena kalau misalnya jelek pasti saya hapus fotoku. Begitu juga dengan kehidupanku. Kalau saya ceria ya pasti saya update. Kalau saya kayak lagi sedih ndak mungkin dong saya video saya story. Jadi buat kalian semua ndak mungkin kata begitu. Jadi kalian misalnya yang pintar-pintar. Bagaimana perasaan tak bisa punya penghasilan sendiri? Saya salut sama kita Kidek, di umur saat ini bisa kebahagiakan orang tua dan keluarga. Itu tadi rasanya tuh sudah senang, karena kita ndak dianggap enteng. Terus kalau mau beli apa-apa ndak harus berpikir. Biasa kita kan berpikir sama apa ini ku bilang sama bapakku sama mamaku mau beli ini apa bagus ku bilang supaya dikasih tahu. Ndak harus nanti pikir begitu toh, karena ada yang minta uang tas sendiri. Bagaimana cara meyakinkan diri untuk terus bertahan meski banyak komentar yang tidak mengenakan di sekeliling kita?
bertahan. Saya juga tuh tipe orang yang overthinking kak we. Maksudku tuh banyak sekali pikiranku. Kalian tahu, kalian saja tuh kalau misalnya nah lagi ketemu ki, terus baku kenal ki, kita ndak sapa kak deh pulang kak, kayak berpikir ini ada kapan salahku di ndak suka kapan deh begitu sekali kepikiranku. Atau misalnya lagi teman kita misalnya lagi ndak mood, ki lagi sama-sama kini makan, cuman dia ndak mood, diam ki. Ini saya pemikiranku apa? Dia ndak suka kak, kapan ada kayaknya salah bicara kak, begitu banget kak. Saya tipe orangnya pemikir kak. Jadi kalau kayak kalian pikir bagaimana caranya bertahan di saat orang hujat-hujat gitu ya, ku jalan aja. Padahal sebenarnya ku pikir aja, misalnya tuh kalian bilang ide kibe biar dikatai, biar diapai, tetap ji biasa-biasa aja. Iya, yang kalian lihat biasa-biasa aja, tapi yang kurasakan itu enggak biasa. Kupikir semuanya, pemikir kak orangnya. Terus mana Isan nggak masuk sini. Apa tidak 98, 100, sebenarnya enggak gitu, terserah mau kalian 100 ke 200 ke terserah. Tapi pada saat saya mau bikin konten gitu, saya langsung kayak ini 97 ya, sudah 97 ya, Bagaimana tipsnya agar banyak peminat di jualan taka? Tips